Pemirsa, ada yang unik dari tim putra Perbanas yang bermain di Prima Greater Jakarta Conference. Perbanas diperkuat dua pemain kembar, Nicholas dan Niki Lausatria. Nah, bagaimana peran dua pemain kembar itu dalam kesuksesan Perbanas musim ini? Apakah faktor hubungan kembar membuat mereka padu saat diturunkan bersamaan di lapangan? Di studio telah hadir Nicholas dan Niki Lausatria. Terima kasih Niko dan Niki sudah bergabung bersama kami di Berita Satu. Sama-sama. Ya, selamat siang. Ini Niko yang mana, Niki yang mana sih? Niko. Niki dan Niko. Oke, kalian ini kan hubungan kembar. Kembar ini kan jarang di olahraga, apalagi khususnya basket. Kalian mungkin bisa cerita sedikit, mungkin Niki mungkin cerita keuntungan punya saudara kembar bermain di tim yang sama itu seperti apa? Nah, kalau dari dulu sih, ini juga orang yang bilang ya, soalnya kadang-kadang tuh kalau kita harus passing, itu kadang-kadang kita nggak usah ngelihat, tahu-tahu dia ada di situ. Jadi kita nggak perlu ngelihat dia ada di situ, kita buang bola ya. Tahu-tahu itu mungkin karena ada ikatan batin itu karena saudara kembar gitu ya. Jadi tanpa melihat juga udah bisa ngoper gitu ya. Iya kayaknya sih. Kalau Niko juga ngalamin hal yang sama. Gimana kalau Niko? Jadi orang-orang kalau bilang kadang-kadang kalau kita berdua di lapangan itu lebih kelihatan bagus gitu. Jadi daripada mainnya sendiri-sendiri, katanya kalau ada berdua di lapangan tuh lebih bagus aja. Kalau sendiri-sendiri malah jelek malah jadi. Katanya sih gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian kalau main bersamaan, ini posisinya seperti apa? Pembagian peran kalian ketika di lapangan itu seperti apa? Mungkin Niki bisa cerita. Kalau kita sih sama aja sih, bisa ditukar-tukar juga. Kadang-kadang bisa main di bawah, bisa main di luar. Soalnya kalau di universitas sekarang sih badan kita termasuk besar ya. Jadi kita bisa ditukar-tukar, main di bawah, main di luar sama aja. Juga sama aja bisa ditukar-tukar ya. Kalian memang menyenangi basket sejak kecil, Niko? Sejak SMP. Sejak SMP. Waktu kecil bola. Oke. Waktu kecil malah main bola ya, sekarang main basket. Ini kalian punya target khusus nggak sih waktu ikutan 5 ini? Kalian pengennya target pribadi mungkin nantinya? Target khususnya sih ya lolos nasional udah target khusus. Kayak buat saya sendiri, itu lolos nasional harus. Tapi ada keinginan untuk bermain di level yang lebih tinggi nggak mungkin Niko misalnya? Ada keinginan, cuma kuliah dulu kayaknya. Kuliah dulu ya, belum mau mikirkan level yang lebih tinggi lagi. Ini juga saya mengetahui ada kejadian menarik. Katanya wasit itu sempat salah membedakan kalian. Suka mencatat nomor kalian itu salah. Mungkin Niko bisa cerita, Niki mungkin bisa cerita. Ini kejadiannya seperti apa sih? Iya, jadi misalnya kita salah dari kita tuh ngelakuin falling. Nah, dari situ misalnya yang falling saya kan nomor 6. Nah, dia bilangnya nomor 13 gitu. Nomor 13 itu dia. Jadi yang nambah fallingnya dia, bukan saya. Harusnya kan ya dia lapornya ke table itu ya saya yang falling. Jadi rugi di dia sebenarnya sih. Padahalnya jangan-jangan Niko juga nggak main padahal sebenarnya pada situ. Kadang-kadang juga gitu. Saya ada di bench, Nikinya yang main, saya yang kena falling gitu. Nah, terus waktu itu kalian ngingetin wasitnya atau kalian biarin aja? Bilang ke table, itu salah ngasih falling, harusnya bukan nomor itu, tapi yang nomor ini gitu. Oh gitu ya, itu jadi salah satu keuntungan juga buat kalian kalau gitu ya. Oke, ini kan kalian main sekarang di Liga Mahasiswa. Ini kan agak berbeda dengan Libama, dengan mungkin kejuaraan yang pernah kalian ikutin sebelumnya. Menurut kalian ini 5 ini seperti apa sih? Mungkin Niko cerita bisa? Seru sih 5 ya, apalagi sekarang kan ada program CSR tuh ya. Nah itu walaupun saya belum sempet ikut sih, cuma kayaknya seru aja sih. Keren sih gitu. Ada program tanggung jawab sosialnya itu ya juga. Ini kan juga kalau 5 ini juga mensyaratkan tidak hanya harus bermain basketnya juga bagus, tapi indeks prestasinya juga harus stabil, harus juga dinilai juga. Ini kalian mengalami kesulitan nggak ketika mengetahui itu? Enggak sama. Nggak ada. Itu tidak memberatkan ya? Enggak. Oke, kalau Niki sendiri juga nggak memberatkan? Enggak sih. Nggak ada, emang nggak ada masalah juga di dunia pendidikan gitu ya kalau misalnya pendidikannya nggak terganggu. Ini kalian latihan kan bagi waktu juga dengan belajar? Disesuaiin sih. Iya, disesuaiin. Kalau jadi udah ada jadwal latihan, jadi kita bisa milih jadwal kuliah kan. Jadi bisa nggak bisa bentrok gitu. Atau jangan-jangan untuk saat ujian kan juga tuker-tukeran kaos juga gitu? Enggak juga ya? Tuker kelas Malah. Tuker kelas malah seringnya. Oke, ini sekarang kalian melihat di 5 ini ada pesaing yang berat atau enggak gitu nggak sih? Tim-tim lain gitu? Kalau sekarang sih ke semua kampus bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma emang mungkin pengalaman kali ya, pengalaman sama mental tim kan beda-beda. Mungkin ya sebenarnya bagus, cuma emang karena mentalnya aja kurang.
Oke, dulu tuh orang kalau berbicara mengenai Libama itu yang diingat selalu Perbanas. Karena dulu sejarahnya itu Perbanas sering banget juara. Sekarang mungkin mengalami merosot ya. Ini kenapa? Karena memang latihannya udah nggak seketat dulu atau memang tim-tim lain yang lebih kuat? Niki mungkin cerita. Nah, kalau itu nggak ngerti juga, mungkin karena pemainnya juga udah jarang sih yang bagus-bagus banget gitu. Jadi jarang juga yang masuk Perbanas sih. Udah kebagi-bagi. Kalau dulu kan mungkin yang ngasih beasiswa tuh cuma sedikit kampusnya. Kalau sekarang udah banyak kampus yang ngasih beasiswa, jadi yang bagus-bagus tuh mencar-mencar gitu. Jadi ya jadi rata lah pokoknya. Kalau jadi seru jadinya, semua kampus jadi bagus. Oke, kalau di tim Perbanas sendiri sekarang, siapa nih sosok yang mungkin dianggap paling berpengaruh di dalam tim? Mungkin Niko ada nggak? Berpengaruh mungkin pelatih kali ya. Pelatih lebih berpengaruh sih. Bisa ngebawa anak-anaknya ngelawan musuh gitu. Bisa bimbing anak-anaknya lah pokoknya. Oke, ini pembagian jadwal latihan oleh pelatih juga diperketat sekarang? Jadwal latihan udah ada sih, udah ada dari dulu, jadi tinggal diikutin aja. Kita yang nyusunnya aja sih. Nyusun jadwal kuliahnya sesuaiin biar nggak bentrok aja. Seminggu itu kalian latihan berapa kali? Setiap hari. Setiap hari? Dan itu tidak mengganggu pelajaran atau kuliah di kampus ya? Oke, sekarang kalian kalau ngelihat tim-tim lain nih, kalian tadi bilang katanya semua udah rata nih sekarang. Yang membedakan supaya kalian bisa menjadi juara 5 itu gimana caranya? Niki coba. Itu kesiapan dari tim masing-masing aja sih. Kalau kita siap ya kita bisa jadi juara. Kalau kita kurang siap ya mungkin kalah juga gitu. Kalau Niko gimana Niko? Ya pinter-pinter ini aja sih, jaga badan. Iya, jaga badan. Kalian kalau misalnya satu sakit, yang satu ikutan sakit juga nggak? Gantian. Gantian. Jadi kalau di lapangan yang main satu jelek, yang lain juga ikutan jelek gitu juga. Kalau itu belum tentu. Itu belum tentu. Ini di antara tim-tim yang lain nih, ada nggak juga yang Ubaya ataupun ITHB juga memiliki pemain kembar juga gitu punya nggak? Kalau di kampus nggak ada sih. Nggak ada ya, memang kalian ini memang unik gitu ya. Oke, kalian punya, ini pertanyaan terakhir, kalian punya ide ataupun apa yang untuk ditujukan kepada Liga Mahasiswa ini nggak? Bagaimana menurut kalian ke depannya? Kalau bisa Liga Mahasiswa dijadiin kayak NBL aja gitu. Jadi timnya ketemu semua biar serinya tuh panjang sekalian. Itu kayak lebih seru. Oh, jadi nggak dibagi per grup-grup gitu ya? Oke, nah itu harus berurusan dengan sponsor ya. Kalau Niki sekarang gimana? Ada saran lain mungkin buat 5? Sama aja sih. Kalau misalnya kita dijadiin ketemu semua gitu, jadi bisa ngerasain semua kan, ngelawan ini nggak harus beban harus lolos ini gitu. Jadinya kita bisa ketemu semua, ngelawan semua. Jadi mungkin lebih mudah gitu juga untuk menilainya ya. Oke, baik, terima kasih Niko dan Niki, semoga sukses untuk Perbanasnya. Saya doakan semoga bisa menjadi juara nantinya. Terima kasih.